Cukuplah saja berteman denganku. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya. Balik lagi di posisi podcast sana sini, enggak di sana, ya di sini di Miring Kopi. Yes, bener banget. Hari ini kita bakal bincang-bincang gak sih tentang apapun hal itu, karena hari ini kita masih berada di Miring Kopi. Tiada tegak tanpa miring sebagai penopang. Kali ini aku sudah ada BST aku ada 1, 2, 3, 4 dihitung 2 ya. Apa kabar guys? Very good, very well. Very good, very well. Weh. Ya. Tapi kenapa yang ini diam aja ya, mohon maaf. ngerti kalian ngapain. Kang Asep apa kabar? Kalau aku baik-baik aja. Baik-baik. Kabarnya gimana? Kayak buruk ya kelihatannya. Setiap hari semakin memburuk sih ya, coy. Enggak. Kita harus afirmasi. enggak sih. Jadi kita ya yang penting mah happy gitu ya. Tapi kamu gak beda hair day kan? What? Oh, oke. Skip it. Iya, better than no gitu ya. Ada juga ada Mas Dipa dan juga Apik nih. Halo. Halo, guys. Jadi ini ada geng Halo, yang dangdut. Hello. Ketika pacar kamu nonton. Enggak ada pacar. Oh, nggak ada ya? Enggak ada. Untuk saat ini ya, tapi mungkin kedepannya. Jadi hari ini tuh kayak gimana sih vibe-nya di luar hujan gitu kan. Terus juga kalau hujan enaknya ngapain ya sih? Kan kopi Ngobrol guys. lah. Ngopi. Ngudut, ngobrol. Ngobrol. Nah, ngomong-ngomong tentang ngopi, udah pasti ada kopi dong di Miring Kopi. Terus juga udut ada nih. Ngobrol. Kita tinggal ngobrol aja sih sekarang. Tahu nggak sih kayak sebentar lagi itu nggak kerasa ya akan masuk bulan yang penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Marhaban tiba, marhaban ya Lihat. Astagfirullahaladzim. Ramadan tiba nggak sih? Ramadan tiba. Nah, bentar lagi Ramadan nih. Kalau misalkan akan masuk ke waktu-waktu bulan Ramadan gitu kan, kayaknya kita ada beberapa ritual. Kita sebutnya ritual ya. Apalagi Indonesia identik dengan apa-apa itu setiap momen dirayakan. Yang disebut dengan unggahan. Pernah nggak sih dulu aku tuh waktu kecil gitu ya, ini aku aja ya sama my family. Kalau misalkan mau masuk bulan-bulan Ramadan tuh kayak riweuh gitu. Riweuhnya itu bukan riweuh masak kalau aku. Tapi riweuh ada yang ngecat rumah, ngecat pagar. Padahal sebenarnya nggak dicat pun Ramadan akan tetap tiba gitu. Tapi mungkin sebagai bentuk ekspresi karena menyambut bulan suci Ramadan itu adalah salah satu hal yang baik gitu ya. Pernah nggak sih dengar kalimat itu gitu? Menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, Iya. itu vibes-nya akan beda. Kalau di rumah atau di lingkungan teman-teman sendiri nih, di keluarga ataupun tetangga, munggahan kayak gimana sih? Dan apa arti munggahan buat lu pada gitu? Kalau aku kan munggahan itu sebuah tradisi ya, tradisi untuk menyambut orang-orang Islam Sunda kan munggah. Kalau aku biasanya sama keluarga sih pasti. Agak keras boleh? Boleh. Kita agak teriak-teriak nih sekarang. Kita mic kok. Gordes juga ya. Apa sih gordes? Desa. Desa itu sana desa. Oke. Iya, oke. Jadi sebuah jadi- tradisi. Sebuah tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Aku biasanya sama keluarga. Keluarga. As always selalu Pacar. masak enggak Pacar kan sama bukan temen juga keluarga belum ya. pernah aku. Kalau istri keluarga. Oh, pacar kan bukan keluarga. Enggak, kan aku mengatakan bukan pacar yang udah jadi keluarga, Kang. Tapi maksudnya sama pacar juga suka juga apa enggak kayak gitu. Oke. Tapi ke keluarga kayaknya ya. Keluarga Kalau Apiki lebih ke keluarga. lebih ke keluarga. Lebih ke keluarga. Kalau Mas Dipo? Dulu sih kebiasaannya ngeliwat bareng sama tetangga sih sebenarnya. Ngeliwat sih pasti. Ngaliwat. Jadi misalkan kita itu
bikin di rumah bikin tempe goreng misalkan. Yang lainnya apa lauknya? Oh, botram. Botram yang kayak gitu kan. I see. Jadi itu sama keluarga tok aja gitu ya? Enggak, sama tetangga. Oh, tetangga. Nah, misalnya komplek tuh sejajar misalnya. Bedanya kan kalau jika aku gitu punya aya gang perum gang kacamata gini kan ya. Aya grupna eta teh nya, tah aya teh can aya info deui. Oke. Amun Mas Dipo naon teh? Tetangga. Mas Dipo apa? Amun Mas Dipo tetangga. Kalau Kang Asep Kalau aku biasanya mau munggahan itu Banjar. sebelumnya tuh sebulan sebelumnya kita udah sholat obat dulu semuanya. Ih, Masya Allah. Enggak. Sebulan sebelumnya udah mulai tobat ya? For kidding. Tapi biasanya sih aku kalau misalnya mau munggahan itu kita biasanya sembelih kerbau terus ke lautin. Ngelarung persembahan kali ya. Serius, Moni? Ya enggak dong. Kita itu lah ya. Nggak biasanya kalau I don't know why, but in my family aku tuh tidak terlalu kayak antusias untuk menghadapi dengan kayak fenomena-fenomena yang kalian tadi bilang ya. Anjir fenomena alam menurut. Kayak kalau tapi di keluarga aku tuh biasanya kita prepare-nya lebih ke satu ya kita nyekar ke makam-makam keluarga kita yang udah meninggal ya. Pasti aku ke makam bapak aku. Kemudian sekarang karena my grandma was passed away maybe 3 months ago, so I visit my mother and my grandmother also. Tapi biasanya kita prepare apa yang harus dibutuhin di bulan Ramadan. Misalnya kita beli obat-obatan, beli makanan-makanan yang harus kita biasanya yang bisa dipakai lama gitu ya, misalnya kita tidak pakai gitu kan. Misalnya itu Obat mah kita stok. Multivitamin kita biasanya stok lebih banyak daripada multivitamin. Vitamin. Terus gitu kan, terus biasanya gitu kayak makanan-makanan yang bisa kita atau makanan-makanan kering yang siap saji misalnya kayak Mustafa ya. Mustafa. Kenapa sih kamu harus harus really ini ya enggak Itu persiapan buat apa? Buat makan ngagodin gitu. bukan ngagodin sayang. Oh, kenapa sayang? Tapi kan apa? Iya ngagodin teh dahar berang-berang di. Oh, batalan. Oh, emang kalian puasa ya di bulan puasa? Puasa kalau lagi datang. Enggak kayak misalnya nugget yang kayak gitu yang kita iya. bisa masak langsung gitu Oh, gratis. iya. Fast food. Bener gak sih fast food? Fast food. Kayak aku apa bilangnya? Fast. Cepet dong ya. Fast food. Fast. Fast food gitu ya. Oh iya, berarti itu lebih ke persiapan ya kalau Kang Asep sama keluarga. Jadi preparation banget orangnya kalau Asep Saifuddin ini dan Biasanya kita ngedekor rumah juga sih. oh, Ngedekor pakai kayak kawinan gitu kayak. pasang pelaminan barunya. Terus pas kita catering kan kita biasanya catering tiap buka puasa kan. Ih, sombong banget. Tapi kalau misalkan aku mah emang jujur juga ya kayak persiapan. Jadi persiapan bulan Ramadan itu kan kita harus benar-benar prepare karena pas sahur itu takutnya emang toko-toko belum pada buka. Jadi sehari apa 2 hari sebelum itu walaupun tos serba pada penuh ya, tapi masyarakat itu kayak kajian kumaha nu penting mah bisa belanja heula, jang munggahan. Entah itu belanja perdagingan atau obat-obatan, dan kalau aku mah biasa nyiapinnya itu buah kurma. Karena katanya itu kan sunah rasul ya. Sunah rasul ketika Jangan main-main loh. enggak, ini kan bener kan ini sunah rasul. Rasulnya disebutnya rasul. Nggak boleh kayak gitu. Nah, tidak seperti itu sayang ya. Karena katanya makan 3 kurma pada saat sahur dan buka itu bisa menguatkan kita puasa. Tapi itu yang aku coba di beberapa tahun sebelumnya, tapi emang bener loh kayak gitu. Dan selain belanja-belanja kayak gitu, kurma-kurma terus buah-buahan juga kata aku sih penting. Iya emang. Karena emang butuh vitamin lebih apa. Nutrisi Nutrisi gitu lah kayak ion gitu ya. Iya, karena kan pas bulan puasa tuh harus mengkonsumsi yang banyak kadar air. Ya, Betul. Bukan air mata ya. Jangan dong. Tapi pernah nggak sih pas saat sahur kalau kita tuh nggak mau kehausan di siang-siang, jadi sahur itu kita minumnya 3 gelas, yang niatnya pas habis sahur itu kita mau bobo malah beser. Ngalamin nggak kayak gitu? Aku pribadi sih kalau misalnya pas bulan puasa itu aku minum lebih banyak daripada biasanya karena ya itu kadang aku 1 liter dihabisin sendiri.
di sahur. Karena kenapa? Aku butuh, walaupun nanti dikencingin ya maksudnya pasti. Apanya? Dikencingin kan pasti. Airnya dikencingin. Dibuang, maksudnya setengah jam setelah itu kan kita langsung pengen ke toilet kan, ya, maksudnya. Tapi maksudnya setidaknya kita tuh terhidrasi gitu. Jadi masih aman lah ya asupan si stoknya tuh gitu kan. Beda lagi kalau kita kayak cosplay jadi unta di punggung kan ada. Oh iya. Pakai galon. Nanti kalau kamu bukan di punggung di kepala jadi kayak sanggul. Beda deui atuh eta mah. Pasokan airnya beda. Kalau Mas Dipo, kenapa Anda diam aja? Ngantuk. Ngantuk kali ya, Pak. Kamu kenapa sih? Kamu apa kan di rumah? Enggak ih. Ada masalah apa ceritain deh. Ini mau bulan Ramadan. Paling Persiapan. yang pertama sih kayak yang lainnya aja, belanja paling ya nyetok itu sama aja sih, sama nggak ada Untuk yang pacar. beda. Untuk pacar biar ada yang ngebangunin. Pacar kamu diputusin dulu nggak sebelum puasa? Sama. Oh enggak ada. Gila, udah sama Sama nggak seru ya, masa sama sih? Cari yang beda dong. Nggak mau sama. Kita mah nggak mau sama, harus yang beda. Apa persiapan menuju bulan Ramadan? Beli baju baru. enggak lah. Baru gila kayaknya celup deui. Paling apa ya yang beda? Oh ini paling ibadah diperkuat. Masya Allah. Jadi pakai tali kali ya udah. Dikencengin kali ya. Tapi kita kembali lagi nih, munggahan. Selain ngaliwet sama keluarga, biasanya juga kan ngumpul-ngumpul sama temen, ya kan? Temen, karena itu aku percaya sih kayak kita itu kayak pengacara gitu, pengangguran tapi banyak acara. Karena di saat-saat mau masuk bulan puasa ataupun nanti pertengahan bulan puasa mau menuju ke Lebaran, itu kayak banyak banget job, tapi job buka bersama. Nah kalau job munggahan nih, udah ada planning belum sih sekarang? Ini siapa dulu nih? Siapa aja bebas yang mau jawab. Acungkan tangannya, acungkan. Belum ada sih apa? Belum ada. Kalau aku sih sebenarnya kalau ngomong munggahan tuh kita agak banyak ya schedule munggahan, harus munggahan sama para tim, itu kan. Terus munggahan sama keluarga, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kayak kalian itu yang makan sama keluarga gitu. Tim, keluarga. Kalau Apiki sendiri nih, Gimana? circle-nya kan ada beberapa circle ya kita ya. Misalkan pertemanan itu juga ada beberapa pertemanan gitu Ya, kan. mungkin kamu pas sama temen SD, SMP gitu. Jarang sih kalau sama temen, ya paling dari keluarga, misalnya ngundang nenek gitu kan. Hah? Jadi Ngundang nama- nenek? Iya, nenek Durhaka banget nenek yang diundang, kenapa enggak Anda aja yang ke rumah nenek? Enggak kan orang maksudnya lain ini mungkin ya. tangga biar ngumpulnya di rumah saya Oh, gitu. iya. Oh. Jadi semua duduluran teh Karena emang neneknya di rumah Fikri di situ. enggak, cuma beda RT doang. Beda RW. Oh, pantesan atuh gitu rumahnya. Deket jadi Deket. Bener sih. itu paling jadi nambah banyak orang gitu paling. Kalau Mas Dipo? Oh banyak kalau kamu mah apa sih munggahannya mungkin dari Oh, teman-teman enggak. dari IKR dulu pas masih balita, teman-teman ST. Teman-teman circle nama Dipo, nama Idan. Oh nama Paling circle kerja doang, tempat kerja. Oh, circle kerja doang. Berarti kalau Mas Dipo mah sedikit temennya. kamu kan Ya. kamu harus agak lantang ya, kamu nggak ngomong jangan itu dong. Karena semuanya juga kayak mah haremos kenapa sih? Oh, iya. Kan bisa pada keras juga gitu kan. Kalau misalkan selain circle nih, menu apa aja yang harus dipersiapkan pada saat munggahan biasanya? Selain liwet ya, Munggahan. hiji, dua, tilu. Kamu apa? Pasti bakar-bakar sih. Bakar-bakar Iya sih. pasti. Ya. Kalau gak nyate, bakar ikan. Nyatu. Aku agak ini ya, aku bikin Black Forest, aku bikin Agak ini ya, agak Beda ya? ya. Mungkin beda ya. Agak beda ya. Kulturnya beda kali ya. Aku bikin bakar ubi yang kayak di Papua Nugini itu. bakar batu gitu kan. Agak effort ya, agak ribet sih ya. Kayaknya ngumpulin batu Terus ya. biasanya kalau lagi ke kumpul gitu tuh aku biasa pakai ini kostum kita tuh pakai ini Piyama. bukan piyama, kita biasanya pakai ini adat Nusantara. Jadi biasanya aku pakai suntiang, aku biasanya pakai batak sortali gitu. Terus ya, aku pengen Keluarga ya. Boleh gabung nggak ya kita ya? Belum lauk beli suntiang. Atau nggak pakai gitu kayak gitu aja deh, mungkin pakai koteka gitu. Oh, mau dong. Itu om aku pakai koteka misalnya kayak gitu-gitu.
Ya. Berarti itu mah persiapannya prepare banget ya. Dan itu masuknya bukan prepare sih, tapi kayak lebih ke gelo gitu. Tapi kalau tempat wajibnya di mana sih, kayak di tempat wisata gitu atau di cukuplah di rumah aja gitu, di depan rumah, di teras, atau harus ke tempat-tempat yang memang agak horor gitu juga kan? Kan harus horor. Kan biar agak ada aja kebersamaannya. Kayak di tempat keramat gitu. Kayak gitu. Seru banget sih ya, Wak. Gimana tuh kalau tempat, kalau misalnya dari segi tempat nih? Tempat gimana tuh pikirin? Ya di rumah aja, yang penting mah nyaman gak Yang sih? penting ngumpul ya. Nyaman ngumpul. Ngumpul. Gue ngumpul. Makan gak makan asal ngumpul, jatuhnya ke situ. Tapi kalau Kemudahan aku makan. ya kan munggahan mah sosial diaya-ayakeun bener tuh sih. Kenapa ya? Kalau misalkan kita teh mau masuk puasa nih ya. Terus kita teh kayak segala di beli, segala di ada-adain gitu kan. Dan menu sahur itu gimana sih? Menu sahur pertama biasanya. Sahur. Karena amun aku mah nya Pokoknya. oh ya tenan naon. Rasa ieu. Yang pasti harus ada sayuran. Kuah ya, Bu. Kuah. Tuh. Wajib. Wajib. Kalau buat Mas Tipu menu berkuah itu wajib. Suka seret. Oh gitu. Malah aku Nasi kalau nggak sih, Mang? Hah? Nasi enggak? Nasi. Ya nasi lah. nasi. Tapi kayak sahur-sahur pertama tuh mungkin karena ada sesa-sesa dari munggahan ya. Susu sesa dari Sesa. munggahan. Dan itu kayak ada pepes ayam. Masih enak pokoknya. Masih enak. Ada juga pokoknya perdagingan masih ada. Justru kalau aku kayak perdagangan gitu, kayak gitu tuh Pak, di bawah puasa udah makan lagi kayak panas gitu, panas dalam gitu. Kalau misalkan Iya sih. lu gimana sih, Fik? Kalau perdagingan goreng-goreng itu ya. Iya, panas dalam sama. Panas dalam juga kan? Tapi di itunya pakai serat juga. Kalau Mas Dipo kan harus ada yang berkuah-kuah gitu kan. Iya, berkuah, terus makan buah juga sih pasti. Apa? Makan buah juga. Oh iya. Agak goblok saya seperti enggak saya. Berkuah, makanan yang berkuah, terus sama makan buah. Makan buah. Buah yang wajib ada itu apa sih? Yang berserat apa sih paling? Pepaya, lu gampang wanya. Pokoknya gak doyan gua. Hah? Jeruk lah. Kenapa? Deki. Ih, kenapa? Kayak itu ya, kayak Tapi kalau Kang Asep sendiri gimana? kalau aku sih biasanya kita kan munggahan tuh kan itu yang pakai adat Nusantara itu yang kita makan. Tetap ya. Tetap Sahur masih dipakai. Astagfirullahaladzim. Itu yang segala macam itu kan banyak makanannya. Nah itu tuh biasanya itu tuh kan masih banyak ketanam juga kan tadi ya, itu masih banyak. Jadi kita biasanya dipanasin di sahur pertama, nanti sahur keduanya makanan yang tadi panasin lagi terus aja. Sampai didong-dongin lagi. Didong-dongin lagi dan sampai jadi kayak crispy aja gitu kayak gorengan. garing yang nyet. Kasian banget hidup Wah, ya. yang Kayak tau gak sih dondo didongdoin? Nanti dongdo didongdoin. Tapi kalau ada soalnya Sampai mungkin ya gitu sampai kering gitu, itu kebiasaan kita sih. dongdo. tapi kalau aku maasnya anjir Tapi enak dong. tahu dongdo ada mie-nya terus sama kukumbu gak sih? Tapi beda atuh Kalau bener. aku sih emang Kentang yang udah itu kan malah hajatan. Kalau sahur kan beda lagi merenang. Tapi kalau aku mah lamun aku gitunya malah kalau misalkan sahur dengan yang berkuah itu malah cepat kenyang, dan nanti tuh di jam 8 jam 9 itu udah mulai kerasa lapar lagi Mas Dipo kalau aku mah. Jadi aku lebih memilih makanan yang padat kabang saling batu, semen gitu coran dimakan aja. Itu udah lumbing ya. Jatuhnya udah lumbing ya. Tapi kalau Kang Asep menunya harus berkuah apa enggak? Aku sih sebenarnya jujur ya, kalau misalnya di bulan puasa aku tuh sahur agak jarang. Jadi kalau sahur tuh biasanya di hari 1 sampai 4 atau sampai 7 lah. Dari situ aku nggak Sahur. Nggak puasa. saya sahur. Ya kadang nggak puasa. Ya it's gimana Wajar lah ya. pada saat gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku lagi traveling itu kan musafir ya maksudnya. Ya kan. Ada jarak juga kan ya? I add aku makan di sana. Kemudian apa tadi? Kuah Dan dan kering. kuah biasanya aku tuh kalau misalnya di bulan puasa sahur itu nggak makan yang terlalu berkuah. Karena aku menghindari terlalu banyak air. Jadi gini, air itu bikin kita gampang kenyang.
Iya. Oke. Kan sih that's kind of kayak kita gampang kenyang kan karena ada airnya kan. Jadi aku biasanya kalau puasa itu aku banyakin protein sama sayur-sayuran. Nasi aku tidak terlalu banyak. Karena sebenarnya kalau sahur aku jarang banget terus aku tuh punya asma. Jadi kalau subuh tuh suka Asam lambung jadi naik ya? asma bukan asam lambung. Itu beda asma sama asam lambung. Tapi asam lambung tuh bengek sih. Iya kan asam lambungnya kan kalau kita juga kan misalkan abis sahur tuh kan suka ngantuk ya karena sahur kan bangun biasanya jam 3 lah ya karena takut kesiangan awal-awal nih gitu kan. Terus jam 4 abis subuhan kita ngantuk gitu kan. Terus kan karena Kang Asep ini latar belakangnya kesehatan juga. Bukan ya, Anda jangan suka ngadi-ngadi, enggak ada latar belakang kesehatan. Makanya kesehatan. 3 men. Oh my god. Ya tapi kan seenggaknya tahu nih ya udah sampai ke sana gitu kan tentang kesehatan harusnya bagaimana. Nih, aku mau tanya nih sama Kang Asep nih. Baiknya asupan walaupun barusan udah disinggung sedikit ya kayak lebih banyak makan protein dibandingkan karbo gitu karena protein mungkin akan lebih bisa bertahan lama di tubuh kita dan juga bukan pencernaan penggilingan berarti penggilingan padi metabolisme agak lama gitu karena kalau dilihat dari sisi ilmu tentang kenutrisian Ahli gizi lah ya diibaratkan kayak gitu makanan-makanan yang gimana sih yang harus dimakan pada saat sahur dulu nih kita ngomong sahur harus dimakan sahur mungkin lebih ke banyak protein jadi kamu bisa tempe aja juga cukup kamu mentah tempe aja cukup tempe mentah dimakan langsung bisa nggak soang boleh dong itu kan protein tinggi banget tempe tahu juga boleh kamu gadoin aja tahu mungkin berapa bungkus gitu. Sampai jam 9 juga nggak apa-apa ya digadoinnya ya itu batal boleh asal boleh sih sebenarnya kayak misalnya kayak kita tiba-tiba lagi nggak batal kan ya kalau lupa kan nggak kayak lupa tiba-tiba makan kolak 1 bungkus gitu kan nggak apa-apa kan kalau misalnya kita lupa kan oke. kan nggak sih Jadi protein itu tidak hanya melulu tentang perdagingan daging nggak boleh nggak daging aja kan Iya. itu kan bisa diambil dari kacang-kacang juga protein kacang. Kan Tapi kalau aku makan kacang kayak kerasa udahnya apa asam oh tua ya lebih ke jompo sih ya lebih gitu kacang-kacang boleh biasanya aku sih biasanya makan kacangnya kalau lagi gitu tuh kalau nggak daging aku ya itu tempe mentah dimakan tapi sorry nih mentah banget 3 kali gue bercanda kali ya pasti digoreng lah ada sebercanda itu orang kiranya menghindari minyak gitu kan bisa aja dikukus. Oke. Bentar, kita nih agak rem dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh masuk ke sesi bulan Ramadan. Kita masuk ke munggahan dulu nih ya. Karena munggahan itu tidak hanya melulu tentang makan bareng-bareng keluarga, ngumpul sama teman-teman juga baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat rekreasi wisata. Salah satunya adalah kita berziarah. Iya. Nah, berziarah tadi juga kan sudah disinggung ya beberapa gitu kan. Ziarah itu wajib apa enggak sih kalau misalkan ini menurut kita ya, menurut pandangan teman-teman. Jadi kita buat sharing aja gitu kan. Apalagi ada beberapa anggota keluarga kita yang sudah duluan berpulang mungkin. Nah, kalau Afikri sendiri nih, ziarah, apa sih arti ziarah untuk Afikri? Ziarah itu mengunjungi, aku nggak tahu sih artinya. Pokoknya mengunjungi bersih gitu kan. Ke bersih gitu kan di keluarga. Iya, itu wajib sih. Sebelum berpuasa. Jadi kita juga kayak mungkin kayak sebuah menghormati gitu kan. Kalau Mas Dipo sendiri pada saat ziarah ngapain? Ya mendoakan. Oh, berdoa. Mas. Oh, kirain selfie. Berdoa. Masak. Mas. Oh, masak. Berdoakan gitu ya. Terus apa lagi? Bersih si makan juga gitu. Masih bunga. Benar. Bawa air, doa. Kalau Wajib sih. Wajib itu ya. Jadi emang airnya itu ngambil dulu dari Pak Ustadz, terus di sana tinggal tuangin aja gitu apa sengaja baca sih juga di sana. Enggak harus dari Pak Ustadz sih, biasanya kalau aku ya malamnya di ngaji Yasin dulu gitu. Jadi biar di sana tinggal tuangin gitu ya.
Kalau Kang Asep sendiri gimana? Sama sih kayak Fikri, aku juga sama salah satu yang mungkin wajib ya datang ke nyekar untuk kita bawa bunga, kemudian bawa bersihin makam yang mungkin karena kan dalam satu tahun kita visit makam orang yang Bisa kita itu lah ya. telah ya ada itu mungkin nggak hampir yang setiap hari nggak sampai 1 bulan sekali kali ya, maksudnya mungkin kalau apalagi udah yang udah lama gitu kan meninggalnya. Jadi ya itu momentum-momentum kita benar-benar kayak ngurus makam itu sendiri. Terus biasanya aku sebulan sebelumnya udah kayak safari gitu nah. Hah? Safari gimana maksudnya? Kita ziarah ke makam Wali keluarga. Songo aku udah. Wali Songo aku Udah semua? udah. Jadi sebulan sebelumnya itu kita udah Wali Songo di ziarah satu-satu. meragukan ya. Agak meragukan ya. Ada apa gitu kok Oh bisa? iya, karena emang biasanya datang ke presiden pertama gitu kan. Gila sih luar biasa, berikan tepuk tangan dong. Itu makam Niki Ardila juga. Ini Ardila boleh. Aku malah kayak, oh my god ini jadi keinget loh. Ini kan bentar lagi belum kena ke makam Niki Ardila loh. Jadi ke semua toko-toko juga Dikunjungi lagi. Tokoh-tokoh pahlawan. Tapi gitu yang ya. paling jauh nih, kalian tuh ziarah kemana sih? Kan kalau misalnya keluarga deket udah pasti gitu kan. Yang paling jauh ada keluarga, ada nggak sih keluarga yang paling Wali Songo gitu jauh? nggak bakal ketemu. Saya hampir mau sebut saja. gimana? Paling jauh nggak? Yang jauh. Ziarah ya? Nggak ada. Nggak ada. Garut Nggak ada. kali. Oh Garut. Oh karena mungkin emang keluarga aslinya dari orang di sana sana. ya. Oh, aslinya dari Garut. Pernah nggak sih? Kita kan ziarah. Terus kayak ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang Jangan mistis? pikir anak horor ya ini ya, horor kan? Enggak, karena ziarah itu kan ya kita ke makam gitu kan, tapi kan di sana juga mungkin ada beberapa energi gitu kan. Nah, tidak hanya ziarah sebelum bulan Ramadan aja sih, pernah nggak sih ziarah meskipun bukan pada saat sebelum masuk bulan Ramadan, ada nggak pengalaman-pengalaman yang bikin kayak harusnya bulu itu kuduk datang gitu. merinding gitu. Mas Divo Mas pasti. Dipo ini. Ada sih biasanya kalau misalkan aku udah dimimpiin misalkan orang tua, Tadi dari om orang. nah, orang Ibu ya. ibu gitu kan, Dreams. pasti mau nggak mau Harus ziarah. ziarah. Iya, benar. Jadi Oh udah itu jadi kayak enggak. spiritualism. Sebenarnya bukan mistis ya itu ya. mistis sih, bukan. bukan jadi mungkin Good. ambil positifnya mungkin lagi kangen Lagi bagaimana rindu, iya benar. minta didoain Pengen atau gimana. dikunjungi lah ya sama anak gitu, pengen Paling doain. gitu aja. Kalau bukan ke mistis ya, tapi Iya. lebih ke apa spiritualism. Iya. Journey-nya kayak Journey. gitu. Yes. Kalau pengalaman gitu kayak Mas Dipo aku pernah sih. Gimana tuh? Ya sama dimimpiin Dimimpiin sama orang kakek. oh, kakek. bapak. Berarti itu tandanya masih di aku kan? Masih diakui sama sepuh-sepuh kita. Tapi kenapa aku ya Iya. nggak pernah dimimpiin ya? Berarti Apa aku terlalu barbar? Malu Kali mereka punya kamu. Jadi embungan gitu ya, ngatakan lagi Horyam ceritanya. Tapi kalau Kang Asep ada nggak sih kayak pengalaman gitu? Pengalaman kayak spiritual atau mistis gitu ya. Actually I'm not that kind of person, but aku pernah tuh lagi ziarah tuh. Terus dia pingsan. Hah? Siapanya? Akunya tiba-tiba pingsan. Kenapa? Terus datang kayak sosok kayak bunda dari yang di Lala itu. Oh. You get that is not funny. Nggak, aku nggak pernah. Aku nggak pernah sama sekali punya hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya, mungkin karena aku juga menarik diri dengan hal seperti itu ya. Jadi, because you know I'm realistic person anyway, so my spiritual journey maybe is not just only yang harus kayak mistis-mistis gitu. Ya salah satunya adalah enggak ada hubungannya dengan itu ya, my spiritual journey is different with that kind of thing. Jadi ya aku nggak ada sama sekali. I don't know what. kalau kamu ada nggak? Kalau aku sendiri sih ya, Ini harus cerita loh masalah kamu. enggak, ya kan agak terus Kan sampai khayal gitu. Di bawah gitu. Di bawah. udah kendor. Geser. Nenek-nenek ya Anda. Tentunya terima kasih teman-teman. Mungkin karena masih ada banyak pembahasan setelah ini akan ada banyak banget, dan tentunya jangan lupa tetap pantengin di channel YouTube-nya Posisi Podcast Sana Sini. Kalau nggak di sana ya di sini gitu kan. Terima kasih. Mau closing nggak jadi. Terima kasih
juga buat Miring Kopi yang sudah memberikan tempatnya hari ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Miring Kopi. Kopi banget. Homey banget ya sih. Yes ya. Dengan tagline-nya tiada miring tanpa tegak sebagai penopang. Saya Nana pamit. Terima kasih. Salam jumpa di episode berikutnya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.